Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatahu illa yaumil qiyamah. Ma ba'da. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga tidak lupa pada seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Wasiyatul Mustafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa jamil ikhwan minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhusul hadrati jami'i masyayikhina masyayikhin kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususun muallif hadal kitab wa jami'i talamidina wa alamana wa salafuna sholih syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci fi dhammid dunya kang tetep ing dalem mertelaaken nyinaaken bizamid dunya ing kang tetep ing dalam mertelaaken inani dunya. Bizamid dunya kang tetep ing dalam mertelaaken inani dunya. Qala dawuh sapa alaihi salatu wassalam Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dawuh ya Ali engkau ya Ali ya Ali ya Ali. Iyaka wadiyo sira. Wa khul batal mautilan wong kang ngalahaken mati. Layal kuruna ora podo iling sopo batal maut illa dunyahum kejaba dunyane batal maut. Faqala mongko dawuh sopo Aliun sayyidina Ali wa malan iku sinten wa malan niku sinten hum utawi batul maut ya Nabi Allahi duh Nabi ni Gusti Allah. Fasal ini menjelaskan tentang hinanya dunia, ya, kehinaan dunia. Jadi dunia itu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali diciptakan, dunia itu sudah dianggap, bukan hanya sekedar dianggap, sudah hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sudah hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin kita sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, harus berusaha untuk tidak memasukkan dunia itu ke dalam hati kita. Mencari dunia itu boleh, karena itu bagian dari sunnatullah kehidupan. Kita tidak mungkin bisa lepas dari dunia karena memang kita berada di dunia. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Jadi dunia itu rendah. Rasul bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, takutlah kamu kepada dirimu sendiri, juga orang-orang yang mengalahkan kematian, yang tidak ingat kecuali kepada dunia mereka. Ya, ada sebagian orang itu yang menganggap dunia itu adalah segala-galanya.
menganggap dunia itu segala-galanya, sehingga mereka tidak pernah berpikir tentang kehidupan setelah mati. Maka ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, takutlah kepada kondisi seperti ini. Faqala Aliun, Sayyidina Ali kemudian matur kepada Rasulullah SAW, wa mahum ya Nabi Allah, sinten orang-orang yang mengalahkan kematiannya, yang tidak pernah ingat terhadap kematiannya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Faqala, qala dawu sapa Nabi SAW, dawu al-aghniya'u engkol al-aghniya'u tawi ghulbatil maut iku pira-pira wong kang sugih, wa ashabud dunya lan pira-pira wong kang duweni donya. Alladzina rupane wong akeh, alladzina rupane wong akeh tarahum kang ningali sapa sira ing alladzina, tarahum kang ningali sapa sira ing alladzina mubilina halih wong kang padha madhep kabeh, mubilina hale wong kang padha madhep kabeh, ala jamiha ing atase ngumpulaken dunya, ala jamiha ing atase ngumpulaken dunya, ka ibalil walidati kaya madhepe wong tuwa wadon, ala waladiha ing atase anak lanangi walidah. Baulaika utai mengkono-mengkono al-aghniya wa ashabud dunya ikwal khasiruna wong kang padha kapitunan kabeh ghadan ing dalem besok dina kiamat, maksudnya ghadan ing dalem besok dina kiamat. Siapa orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ghulbatud dunya? Orang yang disebut sebagai ghulbatud dunya itu adalah orang-orang kaya dan juga orang-orang yang menjadi pemilik dunia atau ashabud dunia, orang-orang yang memiliki dunia, tetapi bukan sekedar kaya, bukan orang yang memiliki dunia. Mereka punya sifat karakternya apa? Alladzina hum mubilina, tarahum mubilina ala jamiha, yakni orang-orang yang engkau menyaksikan bahwa mereka ini mencurahkan perhatiannya untuk mengumpulkan dunia. Di wong-wong sing penggaweane ketoke megur ngumpulno dunya wae, seperti halnya orang yang menghadapnya seorang ibu kepada anaknya, konsentrasinya hanya satu, yaitu mikir dunya dan mikir dunya. Ini yang dimaksud dengan ghulbatid dunya. Jadi orang-orang yang orientasi dalam kehidupannya itu sekedar untuk mengumpulkan dunia. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah, orang yang sangat jangan sampai kita sebagai orang mukmin punya atau menempatkan dunia itu melebihi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lupa bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Kalau waktunya ibadah, ya ibadah. Jangan sampai ibadah kita itu dikalahkan dengan kerja kita, kerja dan kerja, sampai akhirnya kemudian kita lupa kapan waktunya kita bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hanya berorientasi terhadap kehidupan dunia, menggolek dunya tok, ngumpul dunya tok, unggul-unggulan, api-apian, mobile, oke-okean bondone misalkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kelak di yaumul qiyamah akan merugi. Faslun utai kikono fasol suwiji fitarifi ahwalin nasi kang tetep ing dalem mertelaaken pelanggaran pira-pira tinggahe menungso indallah ing dalem ngarsane Gusti Allah. Kala dawuh sapa alaihi salatu wassalam Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi engkol khairun nasi utai luwih bagus-bagus menungso indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah iku anfa'uhum luwih manfaatine annas linnasi maring menungso liyane, Fasal ini menjelaskan tentang keadaan. Jadi keadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang lebih bermanfaat
bagi manusia yang lain. Jadi orang yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Ini wasyaruhum utawi luwih ala-alane annas indallah ing dalam ngarsane Gusti Allah iku man wong tola kang dawa apa umuruhu umure man wasa'alan ora apa amaluhu amale man. Seburuk-buruk orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang panjang usianya, dawa umure, tapi kelakuannya Allah. Jadi orang yang panjang usianya tetapi jelek amal perbuatannya, ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang terburuk, ya, orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang yang terbaik bagaimana? Wa khairuhum utai luweh bagus-baguse annas. Wa khairuhum utai luweh bagus-baguse annas iku man wong tola kang dawa apa umruhu umuriman wa hasunalan bagus apa amaluhu amaliman. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang usianya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang dan juga baik perbuatannya, ya, baik perbuatannya. Ini orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu senyampang kita masih diberikan usia, diberikan waktu oleh Allah, manfaatkan seluruh waktu yang tersisa untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bukhatun nasi utai luweh bentuk-bentuk akan menungso ilallahi maring Gusti Allah iku man wong akala kang mangan sapa man wahdahu kale ijeni man wa mana lan nyegah sapa man rafdahu ing peparingi man utawa pawe man wa dorobalan mukul sapa man abdahu ing kawulane man wa akramalan mulyakaken sapa man wa akramalan mulyakaken sapa man alghina ing wong kang sugih wa ahana lan ngremehaken sapa man wa ahana lan ngremehaken sapa man al fakira ing wong kang fakir al-fakira ing wong kang fakir. Jadi orang yang paling membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah itu siapa? Yaitu orang-orang yang makan sendirian. Artinya dia tidak mau mengajak orang lain untuk makan bersama dia kalau dia punya rezeki. Kemudian dia juga melarang, wa mana araftahu, dia melarang untuk memberi kepada yang lain. Wa daraba 'abdahu, dia memukul budaknya. Jadi kalian duwe budak, kalau orang dulu zaman-zaman dulu kan masih berlaku sistem perbudakan. Nah, itu nyok gelem mukul kawulane, nyumukul budaknya. Wa akramal ghina, memuliakan orang kaya. Nek wong sugih, nek wong pangkat dimulyakne, melebihi dia memuliakan tamu-tamu yang lain. Ya, nenek wong sugih dipepet terus, dimulyakne terus. Wahanal fakir, nenek wong fakir, kalau ada orang yang tidak mampu justru dihinakan, direndahkan. Dan ada ngomong-ngomongan karo orang fakir itu tidak mau. Nek karo wong sugih wis mepet kaya wakrab, tetapi dengan orang-orang yang tidak punya itu nggak mau untuk mendekat. Kalau untungnya nyedeki wong larat. Nah, ini orang yang paling dibenci oleh Allah, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Wa syarrulan iku luweh Allah man wa syarrulan iku luweh Allah minggu tinimbang saking man sing kaya ngono kuwi mau mangan dhewe nyegah peparing ning gone anu mukul ning gone kaulan sene-sene sing luweh Allah meneh. Wa syarrulan iku luweh Allah minggu tinimbang saking man akala wahda man utai wong asya kang urip sapa man fil harami ing dalem rezeki kang haram. Wa matalan mati sapa man fil harami ing dalem rezeki kang haram. Nah, yang lebih buruk lagi dari itu semuanya, yaitu orang yang hidup dari rezeki yang haram. Pekerjaannya sudah haram sehingga rezeki yang didapatkan itu semua berasal dari sesuatu yang haram. Ini lebih
buruk lagi dari orang-orang yang sekedar membuat teman makan dari sesuatu dari orang yang mendekati orang-orang yang kaya, meremehkan orang-orang yang fakir. Lebih buruk lagi orang yang hidup dengan pekerjaan yang haram, rizki yang haram, ketika mati pun dia sedang menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa syarulan iku Allah minhu tinimbang saking man asyafil haram mata fil haram man utawi wong tola kang tuwa apa umruhu umuriman wa sa'alan Allah apa fi'luhu kelakuan iman walayatu bulan durung walayatu bulan ora nampa tobat walayatu bulan ora tobat sapa man ngene ya kleru walayatu bulan ora tobat sapa man amma saking perkara nahahu kang nyegah iman nahahu kang nyegah iman sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah anhu saking man bahwa hali utaiman bahwa hali utaiman iku yat mau ngarep-ngarep sapa man iku yat mau ngarep-ngarep sapa man fi maghfirati yang dalam pengapurane Gusti Allah fi maghfirati yang dalam pengapurane Gusti Allah. Ada lagi yang lebih buruk dari itu semua, yaitu orang yang panjang usianya, jelek kelakuannya, dia tidak mau bertobat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau tobat dari segala hal yang dilarang oleh Allah, panggah wae nglanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ternyata dia masih menaruh harapan wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, sembari dia tidak mau tobat, tetap melakukan hal-hal yang buruk, tetap melakukan kemaksiatan, ning tetap berharap ngarep-ngarep maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling buruk, orang yang buruk. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Wa syarrulan iku luweh Allah minhu tinimbang saking man. Minhu tinimbang saking man. Man maksudnya man iku mau man tola umruhu wa sa'afiluhu ila akhir mau. Man utai wong adharo kang mertelaaken sapa man. Adharo kang mertelaaken sapa man as-sadaqata ing sedekah. Li akhihi maring sedulur lanang iman al muslimi kang Islam sapa akhi wa yudabbiru lan ngatur sapa man lahu maring akhihil muslim khilafaha ing mulayani as-sadaqah. Jadi ada lagi yang lebih buruk dari itu, orang yang menunjukkan bahwa dia bersedekah untuk saudaranya, ya, li akhihi al muslim wa yudabbiru khilafah, tetapi dia kemudian mengaturnya bahwa itu bukan sedekah, mungkin dia itu mencuri atau mungkin apa, penuduhan yang sifatnya tidak benar. Wa syarlan iku luwih Allah maneh minggu dibilang saking man adhara as-sadaqah man utawi wong bakang budalan sapa man awala umrihi ing dalam kawitane umuriman apa ghaflatun lali wa akhiruhu lan akhire umrihi iku kasalun males antaatillahi saking ngabuk di Gusti Allah ta'ala halimul luhur sapa Allah. Ada yang lebih buruk lagi, yaitu orang yang di awal usianya itu sudah lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir kehidupannya itu males digawe taatnya bani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam hal yang tidak betul itu. Semoga dunia tidak mengambil posisi di dalam diri kita, sehingga kita orientasinya adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah saat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah dan bersama Rasulullah berada di tempat terbaik di sisinya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.